Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Fathul Izar, di mana kajian pada saat ini kita akan membahas tentang orang-orang yang melakukan jima. Maksudnya tentang berapa kali dalam satu minggu kita melakukan jima. Artinya setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang istilahnya kalau dalam bahasa Madura itu kereh ya. Istri saya ketawa kalau saya ngomong kereh, karena itu saya kereh. Saya sampaikan saya kereh, laki-laki itu harus kereh. Kereh itu ada mau terus, sedikit-sedikit mau, sedikit-sedikit mau. Itu kereh itu namanya kalau dalam bahasa Madura. Jadi tergantung apa namanya manusianya. Ada yang manusia itu yang kereh, ada yang manusia itu yang tidak, ada yang sebulan enggak melakukan hubungan intim, itu tidak ada masalah, maksudnya tidak kepingin gitu. Bahkan dari sebagian tetangga ada yang menyatakan itu sampai 1 bulan 2 bulan itu tidak melakukan hubungan intim, ada yang seperti itu. Jadi tergantung maunya maunya orangnya itu, laki-lakinya, utamanya ini laki-lakinya ya. Kalau perempuan itu kan istilahnya kalau bahasa daerah saya itu nade ya. Jadi kalau ada cangkirnya ya, kalau kecangkirnya mau ya tadenya siap lepekan, siap menerima. Jadi tidak tergantung dengan usia. Memang usia itu mempengaruhi, tapi tidak terlalu banyak. Memang ada pengaruhnya. Mulai dari usia 20 sampai 30 itu memang ada pengaruhnya. Dari 30 ke 40 itu memang ada pengaruhnya terhadap keseringan atau kemauan untuk melakukan seksual atau hubungan intim. Kemudian di sini dijelaskan di dalam Fathul Izar, kitab Fathul Izar, tentang orang-orang yang sering melakukan jima. Wal muksiru minal jima'i la yakhfa harmuhu sari'an. Orang yang sering melakukan jima itu akan cepat kelihatan tua. Wa qillatu quwwatihi, dan akan berpengaruh terhadap kekuatan fisiknya. Kemudian wa zuhurus syaibi fihi, dan akan cepat tumbuh ubannya. Kalau saya sih uban belum ada 1-2. Wajar usia 40 itu memang manusia itu wajarnya beruban. Tapi alhamdulillah kalau saya sendiri walaupun saya kereh sering melakukan hubungan intim, sampai sekarang saya masih terlihat usia seperti 30 ke bawah. Atasnya. Kalau bawahnya masih 18. Jadi saya itu kalau kalau atasnya dari kepala sampai ke pusar itu seakan-akan terlihat seperti usia 30. Kalau dari pusar ke bawah itu masih 18. Saya aku itu. Ini ada istri saya. Tanyakan sama istri saya ini. Ada. Oh, bukan. Kalau ini anak saya. Ini istri saya ini. Ngintip. Jadi keseringan melakukan hubungan intim itu tergantung dari kondisi dan kondisi orangnya. Karena ada orang yang mau terus melakukan, dan kemauan itu biasanya dipicu oleh memang dari bawaannya, seperti tanda-tanda wajah. Tanda-tanda wajah itu sangat berpengaruh. Kalau laki-laki atau perempuan hidungnya mancung, itu katanya suka sering melakukan seperti itu. Artinya pingin terus melakukan seperti itu. Berbeda dengan hidung pesek. Kalau hidung pesek itu tidak terlalu sering melakukan seperti itu atau hubungan seksual. Jadi ini tidak maksudnya memang ada sebagian orang yang sering melakukan jima itu cepat menua, kemudian kekuatan tubuhnya akan berkurang dan terlihat ubannya, artinya cepat uban. Namun itu bisa diatasi sebetulnya. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu dengan pola makan yang bagus. Artinya kenapa bisa cepat tua orang melakukan jima? Karena tubuh kita itu sebetulnya harus siap untuk memproduksi sperma setelah kita melakukan hubungan intim.
Lah, agar kita itu tubuh kita itu tetap sehat dan tubuh kita itu apa namanya banyak memproduksi sperma, maka harus dipola dengan pola makanan seperti contohnya makan toge, makan kecambah, terus makan daging merah. Itu penting sekali untuk memperbanyak produksi sperma. Kemudian putih telur, atau langsung diminum begitu aja bak mentahnya, atau direbus. Kalau digoreng itu kurang maksimal ya. Yang paling bagus itu direbus setengah matang, kemudian diminum mentahnya pakai madu, itu bagus sekali. Kemudian jahe itu bisa merangsang produksi sperma. Jadi keseringan melakukan jima itu bukan karena kita kemauan dari pikiran, tapi yang mendorong birahi kita sendiri yang mendorong. Otomatis kalau produksi sperma di dalam tubuh kita itu sedikit, nggak mungkin birahi naik. Loh, kenapa kok birahi bisa naik? Karena produksi sperma sudah mencukupi. Jadi kita itu pingin melakukan. Contohnya begini, kenapa ketika kita sudah melakukan hubungan intim, kita tidak menginginkan lagi berhubungan seperti itu dalam waktu yang dekat, misalkan saat tiap malam, itu kurang maksimal. Kenapa? Karena produksi sperma yang diproduksi belum mencukupi. Jadi walaupun melakukan hubungan pada saat itu kita paksakan, misalkan melakukan hubungan intim pada saat itu, rasanya kurang enak, kurang maksimal, dan ketika orgasme itu juga kurang enak, kurang jes ya. Kenapa? Karena sperma yang dikeluarkan itu hanya sedikit, tidak maksimal. Jadi normalnya orang melakukan hubungan intim itu kalau betul-betul disupport dengan makanan-makanan yang bergizi, yang bisa memproduksi sperma seperti saya sebutkan tadi, seperti toge atau cambah atau kacang panjang yang masih mentah, kemudian daging merah, kemudian putih telur atau dimakan telurnya gitu aja, kemudian apalagi banyak sih. Dan jangan lupa air putih. Kalau susu itu tidak banyak membantu, saya rasakan sendiri. Kemudian bawang putih mentahnya, bawang putih itu seperti ini, tapi rasanya nggak enak. Apalagi kalau jus bawang putih. Ini rahasia laki-laki, jangan bilang-bilang siapa-siapa. Kemudian apa lagi? Banyak yang produksi sperma itu. Intinya yang terpenting untuk memperbanyak produksi sperma itu yaitu lalapan, makanan-makanan mentah. Terserah apa aja, pokoknya sayur-sayur mentah seperti kubis dan sawi putih, baik sawi hijau itu boleh dimakan mentahnya. Kalau dimasak itu kurang bagus. Kemudian jahe itu sangat bagus sekali untuk merangsang produksi sperma di dalam tubuh. Ketika kita banyak mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu, maka sperma itu akan lebih cepat terproduksi. Dan ketika sperma sudah mencukupi, maka tubuh kita sendiri itulah yang menginginkan berhubungan intim, bukan pikiran. Kalau pikiran itu ya nggak banyak mendukung ya. Normalnya berapa kali? Bisa 4 kali, dan itu sudah termaktub ya di dalam Al-Quran. Kita itu diperbolehkan menikah sampai 4. Perbolehkan karena memang kekuatan laki-laki itu bisa 4 kali dalam 1 minggu, dan itu tidak terhitung banyak, artinya tidak berpengaruh, artinya tidak, walaupun sampai 4 kali 1 minggu itu tidak mempercepat tua dan tidak mempengaruhi kondisi tubuh kita, dan tidak akan mempercepat tumbuhnya uban, karena itu memang normalnya 4 kali, dan mulai dari usia 20 sampai 40. Kemudian dari 40 itu masih kuat. Saya buktinya sekarang 40 ke atas. Sekarang saya 42, tapi masih alhamdulillah masih jos. Durasinya juga masih panjang. 10 menit ke atas lah istilahnya. Tergantung istri saya. Kalau istri saya sudah orgasme, saya ya juga harus orgasme seperti itu. Tergantung. Kalau istri saya itu setengah jam, ya saya tunggu sampai setengah jam. Kalau istri saya itu 20 menit, ya tunggu. Intinya saya selalu menunggu istri saya ketika berhubungan intim itu orgasme terlebih dahulu, baru saya ikutin. Intinya diusahakan agar kita itu orgasme lebih akhir ya daripada istri. Sahabat kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, jadi yang disebut banyak melakukan jima itu melebihi dari 4 kali 1 minggu, dan 4 kali itu memang harus disupport dengan makanan-makanan.
Makanan yang bergizi seperti tadi, seperti kacang mentah, kacang tanah mentah itu sangat bagus sekali untuk memproduksi sperma. Kemudian ada satu buah ya, buah itu baik sekali untuk memperbanyak produksi sperma. Saya kurang tahu bahasa Indonesianya. Kalau di daerah saya itu disebut dengan kenitu. Nah, saya contohkan aja daunnya itu, kalau dari atas daunnya itu hijau, kalau dari bawah itu coklat. Itu daunnya. Buahnya itu dagingnya itu empuk dan banyak getahnya. Itu sangat bagus sekali dimakan. Coba dibuktikan makan sampai 2 atau 3 biji buah kenitu dan buktikan. Tunggu sampai 1-2 hari. Itu mantap sekali, apalagi dibarengi dengan ngejus bawang putih. Hei, mantap bro. Begini. Senyum-senyum istri kita kalau dikasih seperti itu. Ya baiklah, jadi kebanyakan melakukan jima itu melebihi 4 kali dari 1 minggu. Dan itu tergantung kondisi tubuh kita. Dan memang ada bawaan ya, seperti bawaan memang manusia itu kadang-kadang diciptakan tidak sama kemauannya. Ada manusia itu yang ingin terus melakukan seperti itu. Kalau saya sih sebetulnya ya ingin kawin 2. Cuman kasihan istri saya. Kalau istri saya mengizinkan, alhamdulillah sampai saat ini mengizinkan. Ada sebagian orang itu mengatakan walaupun diiming-imingi dengan payung emas ya nggak apa-apa, mau pakai payung daun jati katanya daripada dimadu. Kalau istri saya alhamdulillah. Kenapa? Karena ketika istri saya itu mens datang bulan itu saya juga bingung mau diapain ini. Maka kadang-kadang terpikir untuk menikah 2. Supaya ada cadangan, bukan cadangan, supaya gimana yang memang seperti itu. Anggaplah mungkin saya bisa dikategorikan orang-orang yang kereh, yang suka melakukan hubungan seperti itu. Oleh karena itu perbanyak makanan-makanan yang bergizi, utamanya daging merah dan ikan laut dan makanan-makanan yang mentah. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Jadi jangan takut untuk melakukan hubungan jima atau melakukan hubungan intim, karena normalnya manusia itu bisa melakukan sampai 4 kali 1 minggu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share agar video ini lebih bermanfaat lagi kepada orang lain. Tujuannya agar supaya rumah tangga kita itu hidup bahagia dan harmonis, sakinah, mawaddah warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.